perjalanan Honda DBL kini tiba di ibu kota provinsi Jawa Barat, yaitu Kota Bandung. Kota yang dikenal dengan sebutan Kota Kembang ini terkenal harum namanya sebagai kota kelahiran bakat-bakat basket terbaik di Indonesia. Mengunjungi 25 kota di Indonesia, Honda DBL terus berkomitmen untuk menjemput semangat-semangat baru. Mencetak pebasket-pebasket muda berbakat untuk terus mengibarkan nama Indonesia di laga-laga ternama. Inilah kompetisi basket tingkat SMA paling bergengsi di Indonesia, Honda DBL 2015 West Java Series East Region. Dari kota Bandung, ada sebuah SMA yang mencuri perhatian karena sekolah ini terkenal dengan pebasket-pebasket muda berbakatnya. Dari tahun ke tahun, sekolah ini selalu mengundang decak kagum karena tak pernah berhenti menelurkan pebasket-pebasket muda dengan prestasi yang tak bisa dipandang sebelah mata. Sekolah ini adalah SMA 9 Bandung, rumah bagi pebasket-pebasket berbakat Kota Kembang. Sudah begitu banyak siswa-siswi dari SMA 9 Bandung yang membuktikan kepiawaian mereka dengan menjadi bintang yang gemilang di gelaran Honda DBL. Begitu banyak pebasket dari SMA 9 yang dikenal telah bermain di klub-klub ternama. Misalnya saja Caleb yang bermain di klub profesional CLS Knight Surabaya, Januar yang bermain bagi klub Hang Tuah IM Sumatera Selatan, serta Ebenezer di Bandung Utama. Selain itu, masih banyak siswa-siswi SMA 9 yang dari tahun ke tahun berhasil lolos seleksi DBL Camp ke Amerika. Sungguh sebuah prestasi yang membanggakan. Apa sebenarnya yang membuat SMA 9 mampu mencetak pemain-pemain unggulan? Basket itu di SMA Negeri 9 memang merupakan suatu ikonnya SMA 9 karena kita itu betul-betul menangani kegiatan basket ini secara profesional, dari mulai pelatihnya juga kedisiplinan anak-anak itu betul-betul diperhatikan sekali. Awalnya yang pertama memfasilitasi potensi anak-anak yang mempunyai bakat dalam bidang basket. Secara terschedule dilakukan suatu kegiatan basket itu sendiri dengan tidak bentrokan dengan kegiatan-kegiatan ABM itu sendiri. Memang saya tidak mengira bahwa SMA 9 ini sekarang bisa memuncak ya prestasinya. Ini berkat kerjasama di semua pihak. Memang DBL ini bukan hanya kejuaraan biasa, tapi merupakan prestis tersendiri DBL itu. Sehingga dari setiap sekolah berlomba-lomba Pak ya. Mereka mempersiapkan diri timnya masing-masing dari awal hingga untuk pada waktunya. SM 9 menyerahkan kepada pelatih seluruhnya tentang prestasi anak tersebut. Sekolah tidak ikut campur dalam menentukan, sehingga pelatih bisa totalitas ya untuk menentukan pemain. Tahun ini, SMA 9 juga memiliki pemain basket unggulan yang siap tampil mengejutkan di jenjang yang lebih tinggi. Ia adalah Fajar, pebasket muda berbakat yang siap mengharumkan nama sekolahnya dan tentunya Kota Bandung tempat ia dibesarkan. Di usianya yang masih muda, Fajar menyadari sepenuhnya akan tanggung jawab yang dibawanya. Dengan semangat yang tak kenal padam, Fajar siap mengemban tugas membawa tim SMA 9 meraih kemenangan. Di balik kehebatan Fajar, ada satu sosok yang paling berpengaruh dalam mengembangkan prestasi basketnya. Ia adalah Budi, abang kandung Fajar yang memberikan dukungan penuh untuk kiprah Fajar di bidang basket. Tak hanya mendukung, ternyata Budi adalah orang yang pertama kali menumbuhkan kecintaan Fajar pada cabang olahraga basket. Saya awalnya tertarik basket waktu kelas 1 SMP. Saya mulai lihat ring basket, jadi pengen masuk eskul basket itu. Ya setiap pulang sekolah, saya suka bermain basket sama temen. Terus ada yang ngajakin masuk eskul basket di sekolah. Basket itu banyak mengajarkan ilmu-ilmu dalam hidup saya. Saya masuk SMA 9 karena tim basketnya bagus, kuat, di Bandung sangat disegani. Kelas 8 saya diajak masuk klub Scorpio sama kakak saya. Dan di situ saya mulai berlatih
bersama. Kalau saya camp, saya berusaha sebaik mungkin, berusaha sekeras mungkin, dan insya Allah bakal mendapat hasil yang diinginkan. Alasan saya pengen ke Amerika karena kan di Amerika itu awal mula basket. Saya pengen menambah ilmu di sana tentang semua hal yang berhubungan dengan basket. Agar bisa mengukir sejarah, saya mau berterima kasih kepada pelatih-pelatih saya dan kakak saya juga. Awalnya dia nanya-nanya, karena saya sendiri suka main basket, 3 bulan puasa dia diajak. Lama-kelamaan Fajar suka, akhirnya saya bawa ke klub, dia rajin latihannya. Dan akhirnya bisa masuk SMA Negeri 9 Bandung. Saya selalu nanya, gimana latihan hari ini? Atau enggak persiapan terdekat kan buat DBL, persiapannya udah apa aja? Saya selalu ingetin, kalau kamu mau jadi atlet, jangan sering tidur malam. Efeknya DBL yang saya tahu buat khususnya anak-anak basket di Bandung itu sangat memotivasi mereka. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senaradanya detak-detak. Do it for everyone. Make my life a beat. Hai, gue Tino. Kenalin nih sobat-sobat gue. Kita selalu barengan. Olahraga bareng. Mejeng bareng. Lapar bareng. Dan happy bareng dengan sharingan. Sharing internet ringan bareng teman. Yuk, sharingan! Lu, ini kita! Friendship bracelet. All you beat ESP. Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senaradanya detak-detak. Do it for everyone. Make my life a beat. Kota Bandung memang dikenal sebagai kota yang ramai wisatawan. Kota ini memiliki banyak tujuan wisata yang cocok sebagai pilihan bersantai di akhir pekan. Karena letaknya yang strategis, Kota Bandung adalah tujuan wisata bagi warga kota-kota di sekitarnya seperti Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Tak heran jika Bandung selalu tampak ramai, terutama di laga Honda DBL West Java Series 2015 East Region juga menarik peminat bukan hanya dari kota Bandung saja. Antusiasme terasa hingga di kota-kota sekitarnya, salah satunya adalah kota Cirebon. Tahun ini, Cirebon berhasil meloloskan para atlet pelajar untuk berlaga di Honda DBL West Java Series 2015 East Region. Dengan prestasinya yang membanggakan, tim basket putri SMA BPK Penabur Cirebon berhasil maju menjadi satu-satunya perwakilan SMA di luar Bandung yang berlaga di ajang final. Tentunya prestasi ini diraih lewat perjuangan dan kerja keras. Baik para pemain dan pelatih tim putri SMA BPK Penabur Cirebon telah melalui perjalanan panjang berlatih dan mengasah kemampuan untuk memberikan penampilan terbaik mereka di ajang final. Kita semua satu tim itu excited buat ikut DBL. Dibilang ini satu-satunya sekolah swasta dan juga yang baru pertama kali ikut DBL itu masuk ke final.
SMA Negeri 9 Bandung. Akhirnya, saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Hari ini, tim basket putri SMA BPK Penabur Cirebon akan berhadapan dengan tim SMA 9 Bandung. Akankah Dewi Fortuna berpihak kepada satu-satunya tim perwakilan dari kota di luar Bandung ini? Atau SMA 9 Bandung akan membuktikan kepiawaian mereka yang selama musim ini belum terkalahkan? Ajang final basket paling bergengsi menjadi saksinya. Pemain dari BPK Cirebon itu salah satunya Denis. Wah, ini nih yang harus dijaga. Di kuarter pertama, SMA 9 Bandung sudah tampil memukau sejak tip off. Mereka bermain agresif dan berhasil mendobrak pertahanan SMA BPK Penabur Cirebon berkali-kali. SMA 9 Bandung dengan mudah menguasai jalannya pertandingan dan memperoleh keunggulan di kuarter pertama dengan poin 20-10. Kita di pada kuarter pertama sebenarnya kita sangat semangat. Kita perlu siapin mental kita, udah pasti maksudnya mereka tuan rumah. Secepat mungkin kita mesti bisa bikin poin. Memasuki kuarter kedua, permainan SMA 9 Bandung tetap mendominasi. SMA BPK Penabur semakin kesulitan untuk mengejar. Meski sudah berusaha sekuat tenaga dan didukung oleh supporter yang terus memberikan semangat positif dari bangku penonton, SMA BPK Penabur kesulitan untuk menembus permainan SMA 9 Bandung yang begitu solid dan kompak. Akhirnya, kuarter ini pun kembali dimenangkan oleh SMA 9 Bandung dengan poin 27-15. Strategi yang kita pakai itu kita cuma mengamankan margin angka yang sudah kita dapat di kuarter 1. Permainan SMA 9 Bandung tetap stabil setelah halftime. Mereka justru semakin mudah menggempur pertahanan SMA BPK Penabur Cirebon. Dengan strategi yang jitu, SMA 9 Bandung membuat SMA BPK Penabur tak berkutik. Anak-anak mentalnya rada jatuh sedikit dah. Pertandingan kuarter 3 pun ditutup dengan kemenangan SMA 9 Bandung 42-30. Memasuki kuarter keempat, SMA BPK Penabur Cirebon belum menyerah. Dengan semangat juang yang tinggi, mereka berusaha mengejar ketinggalan. Skor demi skor dicetak, menipiskan jarak dengan SMA 9 Bandung. Namun permainan SMA 9 Bandung sendiri juga tidak melemah. SMA 9 Bandung pun akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 52-49 dan sekaligus menyabet gelar Champions Putri Honda DBL West Java Series 2015 East Region. Anak-anak punya tekad satu, jangan sampai nama basket pelajar Kota Bandung kalah dari kota lain. Nggak sia-sia gitu latihan selama ini teh berhasil. Mungkin tahun depan bisa kami balas. Saya akuin tim kita kurang kompak, juga komunikasi itu nggak terjalin dengan baik. Akhirnya, tiba waktunya partai unggulan yang ditunggu oleh seluruh penonton di stadion, laga final putra yang merupakan duel klasik. Seperti tahun lalu, tahun ini pun SMA 9 akan berhadapan dengan musuh bebuyutannya, yaitu SMA Trinitas. Apakah SMA 9 Bandung akan berhasil mempertahankan gelar juaranya? Atau harus merelakan gelar tersebut direbut oleh SMA Trinitas yang tentunya bersemangat untuk membalas dendam dan tak akan memberikan perlawanan yang mudah? Laga final Honda DBL 2015 Bandung Series akan menjawabnya. Ya, saya rasa ini memang big match di Bandung. Go fight Trinitas, merinding saya. Pada kuarter pertama, kedua tim sama-sama agresif dalam melancarkan serangan.
baik SMA 9 dan SMA Trinitas saling gempur tanpa memberi ampun. Skor demi skor dicetak susul menyusul dengan ketat. Di kuarter ini, tampak sang juara bertahan SMA 9 mengalami kesulitan untuk mengungguli SMA Trinitas. Kuarter pertama mereka sangat siap banget buat main. Bola itu benar, masih bisa, apapun bisa terjadi. Kuarter pertama pun akhirnya berakhir dengan keunggulan SMA Trinitas atas SMA 9 dengan poin 11-9. Main lebih sabar, lebih tenang. Offense jangan turnover gitu. Begitu memasuki kuarter kedua, SMA 9 mulai menemukan pola permainannya. Mereka mengubah strategi dan berhasil mendobrak pertahanan SMA Trinitas. Serangan-serangan tajam dilancarkan sehingga mengacaukan pertahanan SMA Trinitas. Memang susah keadaannya kalau secara mentalitinya mereka sudah panik. SMA Trinitas yang tadinya sempat unggul kini harus mengalah dengan skor 16-35 untuk kemenangan sang juara bertahan SMA 9. Apapun yang terjadi di lapangan, kita jalan terus sampai akhirnya. Memasuki kuarter ketiga, dominasi SMA 9 tetap terasa. Serangan-serangan yang dilancarkan akurat dan mampu mendobrak kubu SMA Trinitas. Para supporter semakin bersemangat memberi dukungan. Di babak ini, tampak SMA Trinitas mulai kesulitan untuk menyeimbangkan kedudukan. Akhirnya babak ketiga berakhir dengan kemenangan SMA 9 dengan poin 53-27. SMA Trinitas punya beban berat untuk mengejar ketinggalannya di kuarter keempat. Sementara permainan SMA 9 tetap terjaga. Lagi-lagi SMA 9 membombardir pertahanan SMA Trinitas. Selisih poin semakin jauh dan sulit untuk dikejar. Ternyata tahun ini pun SMA Trinitas harus mengakui keunggulan lawan beratnya. Nggak peduli gitu, mereka ngeliat skornya udah jauh, tapi mereka masih terus berusaha. Saya appreciate banget buat mereka. Pertandingan final ini dimenangkan dengan skor 74-39 untuk SMA 9. Yes! We did it again! Persiapan yang udah kami lakukan tuh ternyata jauh dari kata cukup. Hasilnya nggak jelek tapi belum maksimal. Sebuah prestasi yang membanggakan dari tim putra SMA 9 Bandung. Namun perjuangan mereka belum selesai sampai di sini. Mereka masih harus menghadapi SMA 2 Bogor untuk merebut gelar juara regional Jawa Barat. Apakah tahun ini adalah milik SMA 9 Bandung dan mereka berhasil mengawinkan 2 gelar juara sekaligus? Lebih irit, bertenaga, ramah lingkungan. We are the beat. All you people, ESP. Let's get the beat. You are the beat. Senada dengan detak jantung. Do it for everyone. Make my life happy. Kuawali hariku dengan tolak angin Sido Muncul yang punya pengalaman hampir seabad mengolah produk herbal. Tolak angin Sido Muncul adalah tradisi turun-temurun untuk mengobati masuk angin. Daya tahan tubuh kuat, gak gampang masuk angin. Sama, aku juga minum tolak angin. Ini berkhasiat. Bebas masuk angin, bebas beraktivitas. Tolak angin Sido Muncul, cocok buat kita. Orang pintar, minum tolak angin Sido Muncul. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare. Harumnya aroma kemenangan memotivasi untuk selalu memberikan yang terbaik. Genggam selalu yang pertama dan terbaik di hidupmu. Safecare.
pertandingan Grand Final Honda DBL 2015 West Java Series digelar di kota hujan Bogor. Di ajang ini, SMA 9 Bandung bertemu dengan SMA 2 Bogor untuk membuktikan tim mana yang layak jadi jawara basket Jawa Barat. Di laga paling menegangkan ini, kedua tim bermain sama kuatnya. SMA 2 Bogor sempat memimpin di kuarter pertama, namun keunggulan ini tidak bertahan lama. Pola permainan SMA 2 Bogor yang melambat di kuarter 2 dimanfaatkan oleh SMA 9 Bandung untuk mengubah kedudukan skor. Memasuki kuarter ketiga dan keempat, SMA 2 Bogor kembali ketinggalan poin. Meski bermain baik, kurang fokusnya lini pertahanan membuat SMA 2 Bogor kewalahan membendung serangan-serangan tajam SMA 9 Bandung. Akhirnya, tim SMA 9 Bandung pun keluar sebagai juara. Dengan mengawinkan 2 gelar sekaligus, tim SMA 9 Bandung memang pantas dinobatkan sebagai jawara basket Jawa Barat. Di antara keseruan final basket paling bergengsi di tingkat SMA ini, ada pertandingan yang juga tak kalah menariknya. Para peserta pertandingan ini memiliki semangat dan daya juang yang sama giginya dengan para pemain basket. Mereka adalah para peserta kompetisi tim dance, sebuah pertunjukan menarik yang juga merupakan bagian penting dari rangkaian gelaran Honda DBL 2015. Selain menjadi bagian dari hiburan, kompetisi tim dance juga menampilkan bakat-bakat terbaik di setiap kota. Di balik kompetisi ini, juga ada cerita perjuangan dan kerja keras untuk meraih prestasi terbaik. Ajang Honda DBL 2015 ini juga merupakan pintu untuk membuka kesempatan bagi dancer-dancer terbaik untuk bisa mengolah potensi terbaik yang mereka miliki. Tahun ini, prestasi dan totalitas SMA 9 Bandung memang benar-benar tak perlu diragukan lagi. Selain menjabat gelar juara putra dan putri, SMA 9 juga mengantongi gelar juara untuk tim dance-nya. Juara pertama, SMA Negeri 9 Bandung. 3 gelar sekaligus berhasil diraih tahun ini, menambah panjang daftar prestasi SMA 9 yang selalu menampilkan kiprah terbaiknya sejak Honda DBL diadakan pertama kalinya. Jika tim basket memukau penonton dengan permainan yang solid dan kemampuan menyerang yang mengagumkan, tim dancer SMA 9 tampil mempesona dengan tema dance yang unik dan tidak biasa. Selain itu, SMA 9 juga menampilkan kejutan tersendiri dengan adanya dancer pertukaran pelajar dengan Jepang. Keunikan serta kekompakan penampilan mereka inilah yang menjadi nilai tambah bagi tim dance SMA 9 sehingga akhirnya mereka berhasil keluar sebagai juara 1 di gelaran ini. NBC member is really funny, so I want to join. I like to dance in front of many people, so teman-teman di sini baik sama saya. Who is the champion? NBC! Jadi NBC itu dulunya suatu komunitas b-boy yang didiriin sama cowok-cowok. Dan mereka tuh 3 orang awalnya. Dan makin kesini berkembang sampai perempuan pun ikut masuk. Tema kita tuh high school, nunjukin kayak apa sifat-sifat anak muda sekarang yang benar-benar ada di keseharian kita semua gitu. Sebagai runner-up, ada SMA 22 Bandung yang tampil memukau juri dan penonton dengan pemilihan tema yang unik yaitu tema petak umpet. Tim dance SMA 22 terlihat begitu kompak dan kreatif dalam menampilkan pertunjukan terbaik mereka. Tentunya kekompakan saat berkompetisi ini lahir dari diskusi panjang serta latihan yang tidak kenal lelah. Dengan semangat saling mendukung dan berkolaborasi, tim dance SMA 22 berhasil mencuri perhatian para juri dan menghibur penonton. Gelar juara kedua pun jatuh ke tangan tim yang berbakat ini, memberikan kebanggaan bagi setiap anggota tim dan seluruh sekolah yang mendukung prestasi mereka. Halo, kita dari Latin Night Dancer. Kita dari SMA Negeri 22 Bandung. Kita udah tahu DBL dari tahun yang lalu. Kita sempat ikutan dan kebetulan di tahun yang lalu kita masuk 5 besar juga. Temanya sih kita sharing bareng-bareng. Kita pengen punya konsep yang beda dari grup yang lain. Pengen detail itu sama. Itu yang sangat susah karena personality kita kan beda-beda. Gimana cara kita menjadi satu? Acungkan jempol buat acara DBL ini.
Gelaran Honda DBL West Java Series 2015 benar-benar merupakan ajang yang sangat menarik. Bukan hanya memiliki pemain-pemain berbakat, Kota Bandung juga dikenal dengan dukungan para supporternya yang memberi semangat sepenuh hati. Prestasi para pebasket muda Bandung ini tak lepas dari semangat dan kegigihan para pelatih serta dukungan sekolah masing-masing. Tanpa mengenal lelah, para pelatih terus membangkitkan semangat serta menggali potensi yang ada dari pebasket-pebasket muda yang masih harus menempuh perjalanan panjang. Dari tahun ke tahun, Bandung secara konsisten menyumbangkan bibit-bibit muda yang berpotensi untuk meraih prestasi besar di tingkat yang lebih tinggi. Berbekal semangat untuk terus memupuk dunia basket Indonesia, Honda DBL terus mencari semangat-semangat baru dari berbagai kota dan provinsi dan membentuk karakter pemain yang kuat dan memiliki kemampuan yang tak terkalahkan. Inilah bentuk komitmen Honda DBL untuk terus memajukan kiprah dunia basket Indonesia.